Saudara-saudara sidang jemaat, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur kita kembali boleh berjumpa dalam suasana sukacita, sekalipun kita masih tetap harus berada di rumah kita masing-masing melakukan ibadah. Tetapi kita percaya bahwa kuasa dan kehadiran Tuhan juga terus dinyatakan bagi kita, sehingga melalui ibadah hari Minggu yang dirangkaikan dengan hari ketuanan Roh Kudus hari ini, semoga kita terus punya semangat untuk mau memuliakan nama Tuhan. Sebab itu kita siapkan diri dan kehidupan kita. Untuk memulai ibadah ini saya jemput untuk kita berdiri sambil kita melakukan nyanyian bertemu dalam kasih-Nya. Kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kita melalui ibadah hari Minggu dirangkaikan dengan hari ketuanan Roh Kudus saat ini kiranya berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian dan menyertai juga. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita mendengarkan nats pembimbing yang terambil dari Roma pasal yang ke-13 pada ayatnya yang ke-8 hingga ayat yang ke-10 yang berbunyi, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Kita respon dengan melakukan
mengalir kuasa Roh Kudus. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh di Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Mazmur 104 ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-35. Demikian bunyinya. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar dan lewiatan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta
dan Engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersuka cita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergentar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku segala aku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersuka cita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia merenungkan Taurat Tuhan baik siang ataupun malam. Haleluya. Berdasarkan pembacaan kita hari ini, tema yang diangkat ialah Roh Tuhan pemberi energi kehidupan dan pembaruan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan kalender gerejawi, hari Minggu ini tanggal 31 Mei tahun 2020, kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus, ataupun sering kita juga dengar dengan istilah hari Pentakosta di dalam kitab Kisah Rasul pasal yang kedua itu. Sehingga khotbah minggu ini membimbing kita bersama menghayati karya Roh Kudus secara spiritual, dan sudah sejauh mana warga gereja mewujudkan buah roh sebagai karyanya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang berikut, menurut kalender gerakan keyakinan gereja-gereja di Indonesia, di bulan ini juga kita memasuki bulan Ekumenis, di mana Gereja Toraja Mamasa sebagai gereja yang ikut mendirikan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, tepatnya pada tanggal 25 Mei tahun 1950, itu berarti bahwa usia Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia hingga tanggal 25 Mei yang lalu, hari Senin yang lalu, itu sudah berusia 70 tahun. Gereja Toraja Mamasa juga kemudian menjadi anggota PGI 3 tahun pasca sidang sinode pertama GTM 7 Juni 1947 di Minake. Nanti Bapak Ibu saudara-saudara tahu sejarah dari Gereja Toraja Mamasa, dari sinode pertama kemudian menjadi anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Lalu sebagai gereja atau Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, kita diajak untuk mengevaluasi diri dan terus memacu diri dalam pelayanan sejauh mana keesaan ini sudah terwujud atau keesaan fungsional, bersaksi, bersekutu dan melayani. Ini penting kita hayati di dalam kita mengemban tugas panggilan sebagai
warga gereja. Nanti kita tahu bahwa anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia sampai hari ini sudah berjumlah 91 sinode. Saya tidak tahu persis Bapak Ibu Saudara-saudara sudah berapa jumlah jemaat, tapi yang jelas bahwa sudah 91 sinode. GTM sendiri terdiri dari 66 klasis, lebih 500 jemaat, itu baru satu sinode. Belum kita menghitung sinode-sinode yang lain. Nah, sungguh luar biasa sekali ini persekutuan gereja-gereja di Indonesia ini yang sudah semakin banyak jumlahnya, dan kita berharap bahwa semua kesaksian kita di tengah-tengah dunia ini juga semakin kita akan wujud nyatakan ke seluruh penjuru dunia ini, karena kita sudah semakin banyak tergabung di dalam persekutuan gereja-gereja di Indonesia ini. Nah, saudara-saudara, 3 kajian berdasarkan konteks bacaan kita saat ini. Yang pertama, Mazmur 104 adalah Mazmur yang mengungkapkan kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Pemazmur menggambarkan bahwa Tuhan sebagai pencipta alam semesta yang menata ciptaannya begitu dahsyat dan teratur. Dan itulah cara Allah, Dia menciptakan, menjadikan dunia ini, langit dan bumi ini secara sistematis. Nah, olehnya itu banyak penafsir memahami Mazmur ini sebagai tafsiran atau uraian lebih detail tentang peristiwa penciptaan dalam Kejadian pasal 1. Nah, ketika kita membaca Kejadian pasal 1, Bapak Ibu Saudara-saudara, di mana awalnya bagaimana kemudian Allah menciptakan langit dan bumi, dan setelah itu seterusnya Dia menciptakan terang, kemudian menciptakan manusia, lalu setelah itu diciptakanlah tanaman-tanaman, hewan-hewan dan seterusnya untuk menjadi kebutuhan hidup manusia itu sendiri, dan manusia diberi hak untuk menguasai seluruh ciptaan alam ini. Penguasaan dalam tanda kutip bukan berarti merusak, tetapi tetap harus menjaga keutuhan. Nah, supaya janganlah ciptaan Allah ini yang begitu indah, begitu mulia, begitu bagus kemudian dirusak oleh manusia. Yang kedua, dalam penciptaan alam semesta ini Allah Tritunggal dalam keesaan berperan aktif, yaitu Allah sebagai pencipta, Allah sebagai sabda firman, dan Allah sebagai roh yang menghidupkan. Dan inilah cara Allah bekerja. Lalu yang ketiga, tanpa Allah roh atau roh Allah, semua ciptaan belum sempurna menerima kehidupan atau energi, sehingga juga belum ada pembaruan. Jadi energi inilah atau roh inilah yang kemudian membangkitkan semangat seluruh ciptaan Allah di tengah-tengah dunia ini, sehingga khususnya kita sebagai umat manusia ini terus diharapkan bahwa energi inilah yang akan memacu kita untuk terus dapat melakukan apa yang menjadi amanat kita berdasarkan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus dari kitab Matius pasal yang ke-28 itu. Dan oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, pembacaan kita saat ini pada ayat yang ke-30, di situ dikatakan, apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta, dan engkau membaharui muka bumi. Jadi roh inilah yang kemudian menggerakkan kita, menghidupkan kita, memberikan kita semangat, ada energi dalam diri kita. Dan itu yang akan menjadi pokok perenungan kita hari ini. Saudara-saudara, ada 7 kajian teks Mazmur 104. Nah, kalau tadi konteks sekarang
teks. Jadi ada 7 kajian teks Mazmur 104. Yang pertama, Mazmur 104 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-35 adalah satu bagian yang tidak terpisahkan. Untuk itu dalam mengerti Mazmur 104 ayat 24 sampai 35 bacaan kita hari ini perlu memahami terlebih dahulu Mazmur 104 secara menyeluruh. Yang kedua, pemazmur dari jiwanya yang terdalam yang diimani sebagai sumber spiritualitasnya atau yang berikan kesadarannya sendiri mengungkapkan Allah sebagai sang pencipta alam semesta. Itu berdasarkan Mazmur 104 ayat 1a. Saya akan baca. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allah, Engkau sangat besar. Jadi Dia adalah sang pencipta alam semesta. Dan yang ketiga, Mazmur menghayati kebesaran atau kehebatan Allah dalam menata ciptaannya. Allah sebagai sosok penguasa yang agung digambarkan dengan pakaian, selimut, tempat tinggal, kendaraan, pelayan-pelayan, bahkan fondasi bangunan dasar bumi yang kokoh. Jadi Dia adalah fondasi bangunan yang kokoh yang meneguhkan, menguatkan bumi ciptaannya. Ini ketika kita membaca mulai ayat 1b sampai ayat yang keempat Mazmur 104 ini. Selanjutnya, secara sistematis kehebatan Allah menata ciptaan diungkapkan, yaitu a. penciptaan wajah utama laut dan bumi, dan bagaimana memang Allah sudah merancangkan seperti apa bumi ini, bagaimana kemudian air atau laut ini bentuknya seperti apa. Memang Allah sudah merancangkan sedemikian rupa. Dan itulah cara Allah, itulah kehebatan Allah sebagai pencipta. Kemudian bagian B, pengadaan air secara menyeluruh untuk kehidupan. Jadi ini menjadi sebuah sumber kebutuhan makhluk hidup yang juga diciptakan oleh Allah, karena Dia sangat mengerti dan tahu bahwa ini adalah menjadi kebutuhan pokok dari semua makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan segalanya. Kemudian bagian C, pengadaan pangan dan bahan alami untuk jaminan kehidupan bagi manusia dan hewan, itu ayat 14 sampai ayat 18. Jadi Allah menciptakan itu supaya makhluk hidup ini ya bisa mendapatkan jaminan, mendapatkan makanan dari apa yang Allah sudah ciptakan itu, karena Dia sangat tahu bahwa tentu pangan ini menjadi sebuah jaminan kehidupan bagi manusia dan hewan yang mutlak diperlukan. Kemudian bagian D, penetapan irama harian dan musim bagi hidup dan kerja bagi hewan dan manusia. Artinya bahwa Allah sangat mengerti dan memahami. Ya tentu manusia ya banyak kali dia harus sibuk pada siang hari beraktivitas. Namun ada juga manusia yang masih sibuk sampai malam, larut malam, bahkan mungkin habis menghabiskan waktunya dari pagi hingga pagi kembali, satu hari satu malam. Tapi tidak mungkin manusia akan selalu melakukan itu. Tetapi juga bagi hewan, ada yang kemudian beristirahat kalau siang lalu beraktivitas kalau malam. Sama halnya dengan manusia beristirahat pada malam hari, tapi kemudian beraktivitas kalau siang hari. Karena itu Allah menciptakan ini hari untuk kebutuhan manusia dan hewan. Kemudian juga musim, ada musim
kemarau, ada musim hujan, dan seterusnya. Allah tentu sudah merancangkan ini sedemikian rupa untuk semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Lalu yang keempat, Allah mencipta alam semesta dan segala isinya yang saling terkait satu dengan yang lain. Karena itu setiap ciptaan saling bergantung satu dengan yang lain. Misalnya air memberi minum segala binatang di padang, daun pohon tempat hidup burung-burung, tanah mengeluarkan makanan bagi manusia dan hewan, juga pergerakan harmonis ciptaan baik yang di dalam maupun di atas air. Inilah yang disebut ekosistem. Lalu yang kelima, segala ciptaan tunduk dan diatur oleh Sang Pencipta. Bahkan Lewitan yang dipahami sebagai binatang raksasa penguasa dasar laut dalam ayat yang ke-26, dan keganasan samudra raya dengan gelombangnya pada ayat yang ke-7 dari Mazmur 104 ini. Nah, saudara-saudara, Lewitan ini menunjuk kepada penguasa di dalam laut, ikan yang paling terbesar. Tentu kita sudah tahu bersama seperti ikan paus. Tapi dia bisa hidup bersama dengan, katakanlah, hewan-hewan lainnya yang ada dalam laut, dari yang paling kecil, yang sederhana, dan kemudian dari besar dan yang paling besar seperti ikan paus. Tetapi bukan berarti bahwa Lewitan ini kemudian sepenuhnya menjadi penguasa di dasar laut, atau ikan paus menjadi penguasa di laut. Tetapi semua itu tunduk di hadapan Tuhan karena Allah lah yang menciptakan. Nah, demikian juga kita sebagai umat manusia, apapun pangkat, jabatan, kekuasaan kita harus tetap bisa dan selalu harus tunduk kepada Allah sebagai pencipta yang memberi roh kehidupan bagi kita. Lalu yang keenam, ciptaan berkelanjutan dapat hidup dan berfungsi serta dibaharui manakala Allah mengirimkan rohnya. Ayat yang ke-30 bacaan kita saat ini. Saya akan baca supaya lebih jelas. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Kata rohnya berasal dari bahasa Ibrani ruas atau roh Allah, yang dalam terjemahan Septuaginta dalam bahasa Yunani itu dipakai kata pneuma, yang dapat dimaknai sebagai roh atau spirit, sebagai penggerak, sebagai sumber energi dalam kehidupan ini, yang bersumber dari Allah yang memberi energi atau kehidupan. Jadi roh sebagai tenaga penggerak. Nah, kita bayangkan kalau misalnya seseorang tidak punya roh lagi akan seperti apa dia. Ya, kita sebagai umat yang percaya tentu memahami ketika kita tidak punya roh lagi, kita tidak akan bisa bergerak apa-apa lagi. Yang kita bergerak, dan kalau bukan roh Allah, maka kecenderungan kita adalah manusia yang sama sekali tidak berbeda lagi di hadapan Allah. Dan kita berharap bahwa roh Allah akan terus bekerja, atau spirit ini yang akan terus menguasai kehidupan kita, sehingga bukan roh dunia yang kemudian menguasai diri dan kehidupan kita sebagai manusia. Sedangkan kata dibaharui berasal dari kata kados yang berarti membaharui ciptaan yang sudah ada. Jadi roh Allah itu yang kemudian diturunkan itu membaharui ciptaan yang sudah ada, membaharui kehidupan kita, dan karena itu kita harus selalu bersedia dibaharui oleh Roh Kudus dalam kehidupan ini. Kita penting kita hayati sebagai umat yang percaya, utamanya kita memperingati
hari ketuhanan Roh Kudus hari ini, karena hanya Roh itulah yang kemudian memampukan kita untuk bergerak, bertindak, bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar ketika kita Roh Kudus itu sebagai spirit yang ada dalam diri dan kehidupan kita sebagai umat manusia. Kemudian yang ketujuh, dalam ciptaan dan pemeliharaan Allah, Roh Allah masih berperan aktif sampai saat ini. Muka bumi dalam artian yang ada di permukaan bumi ini, manusia, hewan, tumbuhan, bahkan bumi dan alam raya ini dapat tercipta dan hidup serta mengalami kelanjutan pembaruan yang sesuai maksud Allah hanya oleh kuasa Roh Allah sendiri. Saudara-saudara, 4 pesan atau amanat berdasarkan pembacaan firman Tuhan saat ini. Yang pertama, orang percaya adalah agen Allah dalam kelangsungan ciptaan dan pembaharuannya. Agen ini sama dengan kita, ini adalah alat Allah, mewakili Dia. Kaki tangan Allah itu adalah agen untuk mewartakan berita sukacita ini ke tengah-tengah dunia ini. Kita ini adalah agen. Nah, hal ini hanya dapat dilakukan oleh orang yang diselamatkan dan dibarui oleh Roh Kristus, dan yang selanjutnya dilengkapi oleh kuasa Roh Kudusnya. Jadi Roh Kudusnya itu yang kemudian menggerakkan kita untuk melakukan tugas yang menjadi amanat kita sebagai umat yang percaya yang kita kerjakan. Utamanya mengerjakan apa yang menjadi amanat Tuhan Yesus yang seperti disebutkan tadi di dalam kitab Matius pasal 28 itu tentang amanat agung. Lalu yang kedua, seseorang yang telah memiliki Roh Allah tidak hanya berkuar-kuar bahwa dirinya sudah dikuasai oleh Roh Kudus Allah, tetapi yang terpenting adalah hidup dengan tulus ikhlas mewujudkan buah roh seperti yang tertulis dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Karena buah iman dapat dilihat dari perbuatan. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara membaca di Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23, buah roh ialah sukacita, kedamaian dan seterusnya. Silahkan Bapak Ibu membacanya. Kemudian yang ketiga, dalam pokok-pokok tugas panggilan bersama persatuan gereja di Indonesia tercantum program Okomenis Semesta. Artinya persekutuan gereja-gereja di Indonesia bersama gereja anggotanya dalam penyebaran Injil dan pelanannya bukan hanya semata-mata merumuskan pelaksanaan pelayanan keesaan struktural atau kerjasama antar organisasi gereja. Tidak kalah pentingnya dalam penghayatan keesaannya itu keesaan fungsional gereja, di mana gereja atau umat sudah harus keluar dari dirinya untuk sesamanya dan semua alam ciptaannya. Dan sekali lagi bahwa kita harus keluar karena kita sudah diberi tugas dan tanggung jawab untuk mengerjakan apa yang Tuhan amanahkan kepada kita sebagai buah karya Roh Kudus yang memberikan kita spirit yang menghidupkan kita untuk dapat mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita ini. Nah, saudara-saudara, yang keempat atau yang terakhir, di masa pandemi COVID-19 ini tentu kita masih diliputi rasa kegelisahan karena belum juga terlihat tanda-tanda akan berakhir. Kita yakini bahwa kuasa Tuhan mampu akan menghilangkan, melenyapkan wabah dari tengah-tengah bumi ini. Tetapi namun demikian, kita sebagai manusia selalu juga diajak untuk terus mengandalkan kuasa Roh Kudus Tuhan yang akan mampukan kita untuk dapat terhindar dari wabah pandemi ini dengan tetap mentaati protokol kesehatan sambil terus mendekatkan diri kita kepada Tuhan Yesus melalui doa-doa, ibadah-ibadah serta membaca firman Tuhan setiap saat. Kita percaya bahwa kuasa Roh Kudus akan terus bekerja bagi kita. Seperti halnya ketika Roh Kudus turun itu saat umat Kudus sedang berkumpul, ketika kita membaca Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ketiga itu, bagaimana kemudian Roh Kudus itu turun seperti lidah api, dan kemudian bagaimana
para murid-murid Tuhan Yesus yang sedang berkumpul itu dapat berbicara dalam bahasa-bahasa sesungguhnya bahasa yang mereka tidak tahu selama ini, tapi mereka membahasakannya itu. Kemudian orang lain bisa mengerti apa yang mereka katakan karena pekerjaan kuasa Roh Kudus yang hinggap di atas para murid-murid Tuhan Yesus. Itu sungguh luar biasa sekali pekerjaan Roh Kudus ini. Sehingga kita juga harapkan bahwa ketika kita menggunakan kuasa Roh Kudus, maka ia akan menggerakkan untuk melakukan panggilan kita, apa jadi amanat kita dari Tuhan yang kita kerjakan di tengah-tengah dunia ini demi sesama kita dan demi kemuliaan Tuhan sendiri. Terpujilah Kristus sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, sambil kita mempersiapkan persembahan syukur kita, mari kita mendengarkan nats firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-7. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu kepada kami, demikianlah juga hendaklah kamu kaya dalam pelayanan kasih. Sambil kita memberi persembahan syukur, mari kita menyanyikan Jangan Kamu Khawatir. Jemaat kasih Tuhan, mari kita bersama-sama membawa syafaat kita kepada Tuhan, dan dalam doa syafaat ini kita akan mendukung beberapa saudara-saudara kita yang bersukacita atas pertambahan usia. Saya akan bacakan nama-namanya dari tanggal 25 Mei hingga 31 Mei hari ini. Ada 18 nama. Yang pertama Kristiani Saputri, yang kedua Ibu Marlin, ketiga Nyonya Sarah Stephen Malai Polo, yang keempat Kalista, yang kelima Yusuf, yang keenam Argia Kristange, yang ketujuh Ibu Magdalena Malu, yang kedelapan Imelda Sriani, yang kesembilan Yerike, yang kesepuluh Diana Kristin, yang ke-11 Rizal Bisa Putra, yang ke-12 Leni, yang ke-13 Mikael, yang ke-14 Bapak Melvin Ayones, yang ke-15 Kurniawan, 16 Melvita, yang ke-17 Pauluska, dan yang terakhir Riyadnan Hadinata. Dan kita juga topang dalam doa saudara-saudara kita yang sedang sakit, Bapak Agus Dinas Tamangkua dalam pemulihan di rumah, Penatuannya Margareta Dewa Madi dalam pemulihan di rumah, Bapak Lutir Lombah sakit di rumah, Prendelio Aplegian dalam pemulihan di rumah,
Nyonya Irmia dalam pemulihan, di rumah Sendi atau cucu dari Bapak Abner Mengape dalam pemulihan, di rumah Michaela Abi Gael atau anak Bapak Ferdi atau cucu dari Bapak Abner Mengape dalam pemulihan di Makassar, dan juga berulang tahun pada tanggal 29 Mei tahun 2020, dan juga beberapa pokok-pokok doa. Kita satu dalam doa syafaat. Kepadamu ya Allah Bapa di dalam surga, kami mengangkat syukur dan pujian oleh sebab betapa Engkau terus melakukan pekerjaan dan karya-Mu di tengah-tengah dunia ini. Sungguh sempurnalah ciptaan-Mu. Allah selalu berkenan menyatakan berbagai berkat-berkat kasih dan kemurahannya bagi kami, baik yang kami sudah alami seminggu yang telah berlalu, terkhusus hari ini kami sungguh bersuka cita karena Tuhan telah beri waktu dan kesempatan bagi kami boleh ambil bagian dalam ibadah ini, sekalipun warga jemaat harus beribadah di rumah masing-masing. Namun kami percaya bahwa Tuhan selalu hadir memberkati kehidupan kami dimanapun kami berada saat ini. Sebab itu ya Tuhan, hari ini kami bawa, biarlah Engkau selalu hadirkan kasih-Mu dan kemurahan-Mu bagi kami, sehingga menjalani hidup kami sehari-hari kami selalu berada di dalam lindungan dan kuasa Tuhan. Kami bersyukur bahwa hari ini kami boleh beribadah melalui kebaktian hari Minggu yang juga memperingati hari ketuangan Roh Kudus, dan juga mensyukuri 70 tahun berdirinya Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, tepatnya 25 Mei tahun 1950. Tuhan, semua ini boleh berlangsung berjalan atas kuasa dan kehendak Tuhan sendiri. Biarlah kami dapat menghayati firman-Mu saat ini menjadi bahagian kami, dapat kami renungkan menjalani kehidupan kami sebagai umat-umat yang Engkau telah tebus, bahkan Roh-Mu yang telah menghidupkan kami, memberikan kami spirit untuk terus bersemangat menjalani kehidupan dan tanggung jawab, khususnya menjalankan apa yang Tuhan Allah dan Yesus Kristus kehendaki bagi kami untuk kami lakukan, kerjakan, untuk selalu giat di dalam mengerjakan tugas tanggung jawab pelayanan ke tengah-tengah dunia ini. Roh Tuhan sungguh luar biasa, dan kiranya itu yang akan menggerakkan, mampukan setiap jemaat-Mu untuk selalu dapat menyatakan kesaksian dimanapun mereka berada. Sekalipun ya Tuhan, di tengah-tengah kami sedang diancam oleh wabah pandemik virus COVID-19, tapi semoga tidak mengurangi semangat kami untuk terus dapat menyatakan kesaksian kami, karena Roh Tuhan menjadi spirit kami menjalankan tugas dan tanggung jawab itu sendiri. Karena itu berkatilah setiap rumah tangga warga jemaat-Mu, diberkati mereka dalam berbagai aktivitas dan tugas-tugas mereka, bahkan di masa-masa di mana kami harus lebih banyak di rumah karena kami mengikuti protokol kesehatan dan himbauan pemerintah. Tetapi kami percaya Tuhan juga tetap menguatkan dan menolong dan memberkati kami semua. Ya Bapa Surgawi, kami bersyukur karena hari ini kami boleh beribadah bersama dengan warga jemaat Besar Perlantora, bahkan seluruh umat-umat-Mu yang dapat mengikuti pelayanan ibadah hari Minggu dan menegakkan hari Raya Pentakosta ini. Kini setiap umat-umat-Mu diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah setiap yang Kau telah pakai dalam pelayanan ini, dari pendeta, penatua dan semas,
tata usaha, koster, kantoria, bahkan musik kontemporer yang telah terlibat dalam pelayanan ini, bahkan semua unsur-unsur yang terkait. Kiranya pelayanan kami sungguh-sungguh menjadi kesaksian kami ke tengah-tengah dunia ini, dan kiranya berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Diberkati juga Saudara Edwin dan Moses yang telah meliput jalannya ibadah ini, sehingga siaran ini dapat berlangsung baik melalui televisi maupun melalui media sosial. Kiranya ya Tuhan, semua apa yang mereka telah lakukan ini demi mempermuliakan Tuhan sendiri. Bahkan secara sekali berdoa buat Bapak Soleman yang telah memfasilitasi sehingga ibadah ini dapat disiarkan melalui televisi kabel. Biarlah ya Bapa, kami percaya bahwa apa yang kami kerjakan dilakukan ini semuanya mendatangkan berkat bagi kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, ada beberapa saudara kami yang Tuhan sudah tambahkan usianya seminggu yang lalu. Biarlah mereka selalu bersukacita dalam Tuhan karena sudah menikmati berkat dan anugerah-Mu. Karena Tuhan sendiri yang menambahkan usianya, kami percaya Engkau juga yang terus menjadi penopang, pelindung dan pemelihara mereka ke depan. Mereka yang sedang sakit, entah dirawat di rumah sakit, pemulihan di rumah sakit, di rumah, Engkau juga melawat mereka sehingga mereka menikmati kuasa-Mu, pekerjaan Roh Kudus untuk memulihkan dan menyembuhkannya. Ya Tuhan Yesus, orang tua jompo Engkau berkati sehingga tetap menikmati dan melami kuasa-Mu dalam kehidupan mereka sehari-hari dan tetap berpengharapan hanya kepada-Mu saja. Bahkan pergumulan warga jemaat ya Tuhan, Engkau juga berkati. Kami mohon Engkau selalu hadir dalam kehidupannya. Terus juga kami berdoa buat Bapak Andarias Palangi yang sedang sakit di rumah, Engkau juga lawat sehingga oleh kuasa-Mu ia pun dipulihkan, disembuhkan. Ya Bapa dalam surga, kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan peliharakan kami hari ini, khususnya seminggu ke depan, jadi aktivitas dan tugas-tugas kami kami dapat kerjakan karena kasih yang dari Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk pemerintah kami dari pusat hingga pelosok-pelosok, Engkau terus memberkati sehingga dapat memimpin mengarahkan bangsa ini ke jalan yang Tuhan kehendaki. Bahkan berbagai upaya yang mereka sedang lakukan, khususnya mengatasi virus corona ini. Tuhan, biarlah kami pun sebagai masyarakat dan warga gereja tetap taat terhadap himbauan pemerintah dan protokol kesehatan sehingga kami terhindar dari wabah COVID-19 ini dengan tetap mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya pelindung dan penolong bagi kami semua. Kami berdoa untuk tenaga medis sebagai garda terdepan, dan Engkau juga senantiasa tolong mereka sehingga diberi kekuatan hikmat menjalankan tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan terhadap mereka yang sedang terpapar, dan kiranya pelayanan mereka diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, Tuhan peliharakan kami. Ya Bapa dalam sorga, melalui ibadah ini kami pun telah memberikan persembahan syukur kami. Ya Tuhan, Engkau berkati sehingga dapat dikelola demi menunjang pelayanan di tengah-tengah dunia ini, khususnya di tengah-tengah jemaat musafir Lantora ini. Ya Bapa dalam sorga, inilah doa kami, ini syukur apa ada permohonan kami kepada ampunilah dosa kami, dengarkanlah. Kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdiri sambil kita melakukan hati yang gembira adalah obat.
terima berkat Tuhan. Pergilah, hadapi dan jalani hidupmu dengan selalu memuliakan Tuhan, dan jadilah berkat bagi sesama, serta dengan iman terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita kembali memuji Tuhan, jangan lelah. Sambil kita berjabat tangan, kita duduk, ibadah kita selesai dari mimbar gedung gereja Jemaat Musafir Lantora ini. Atas nama pelayan mengucapkan selamat hari Minggu, selamat memperingati hari ketuanan Roh Kudus, dan juga selamat, atau kita mengucapkan selamat kepada persekutuan gereja-gereja di Indonesia yang boleh merayakan hari ulang tahun
yang ke-70 tepatnya pada tanggal 25 Mei. Semoga persatuan gereja-gereja di Indonesia akan terus dapat menanggung tanggung jawab di tengah-tengah dunia ini, bersaksi, bersekutu, dan melayani. Diberkatilah seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kami percaya bahwa kita akan selalu terpelihara, selalu dilindungi dan dituntun oleh Tuhan. Tuhan menjaga kita baik siang ataupun malam. Tuhan menjaga keluar masukmu sekarang sampai selama-lamanya. Demikian, Shalom. Tuhan berkati kita semua.